Jadon Sancho bakal absen dari Manchester United hingga akhir musim. Rangnick baru-baru ini memberikan informasi mengenai situasi terkini dari Jadon Sancho yang menyebut sang winger berpotensi absen hingga akhir musim mendatang. Menurut Rangnick, kondisi radang Amadou Sancho tergolong cukup serius sehingga ia absen membela Manchester United melawan Chelsea. Ia juga menyebut bahwa Sancho berpotensi tidak bisa comeback di tim utama Manchester United hingga akhir musim nanti. Rangnick mengakui bahwa ada kans bagi Sancho untuk pulih lebih cepat sebelum musim ini berakhir. Namun sang pelatih menyebutkan bahwa kecil kemungkinan bagi sang winger untuk bisa comeback lagi ke tim utama. Sadio Mane difavoritkan untuk meraih penghargaan individu Ballon d'Or 2022. Jika Anda mendengar mengenai penghargaan individu Ballon d'Or pada tahun 2022 mendatang, nama Karim Benzema dan Robert Lewandowski mulai mencuat lantaran keduanya dikadang-kadang menjadi kandidat utama untuk bisa meraihnya. Namun demikian, Peter Crouch ternyata mempunyai pandangan yang lain. Menurutnya, Sadio Mane yang seharusnya lebih diunggulkan untuk berdiri di podium teratas setelah ia berkontribusi nyata bersama Liverpool dan juga timnas Senegal yang menjuarai Piala Afrika 2021. Menurut mantan pemain Liverpool itu, Mane adalah favorit utama. Dia sudah memenangkan Piala Afrika, lalu jika bisa memenangkan Liga Champions, Liga Inggris dan menyelesaikan musim ini dengan meraih quadruple, maka harusnya pemain Liverpool yang bisa memenangkannya. Ronald Araujo akui nyaris gabung Manchester United atau Liverpool. Saat kontrak Ronald Araujo di Barcelona tinggal tersisa sampai tahun 2023, klub-klub besar Liga Inggris seperti Liverpool dan Manchester United sudah secara terbuka menaruh minat untuk datangkan bek berpaspor Uruguay tersebut. Akan tetapi usaha kedua tim tersebut telah mencoba menggapai Araujo tidak terwujud, sebab dirinya lebih memutuskan untuk meneruskan karirnya di Camp Nou Stadium. Setelah kini berhasil menekan kontrak baru sampai tahun 2026 dengan klausul rilis yang mencapai 1 miliar euro. Unai Emery akui Villarreal tengah lakoni jadwal yang padat. Pelatih Villarreal Unai Emery mengatakan timnya tengah dihadapkan dengan jadwal yang padat jelang laga menghadapi Alaves pada pekan ke-34. Dikutip dari situs resmi klub, jadwal yang berat ini tentunya akan menjadi kesulitan, terlebih mereka saat ini berjarak beberapa poin dari zona Eropa. Dirinya juga berpendapat kemenangan atas Alaves dapat memberikan dampak positif bagi Villarreal yang Selasa malam nanti akan melakoni laga leg kedua semifinal menghadapi Liverpool. Manchester United lakukan perjudian dengan merekrut Erik ten Hag. Setelah dikaitkan dengan beberapa manajer, Manchester United akhirnya memutuskan siapa juru taktik mereka pada musim depan. Setan Merah resmi merekrut Erik ten Hag sebagai juru taktik mereka yang baru. Gary Neville menilai perekrutan ten Hag ini adalah sebuah perjudian. Saya rasa siapapun yang dipilih Manchester United saat ini adalah sebuah perjudian, bukan Neville kepada Sky Sport. Neville punya alasan mengapa ia menyebut ten Hag adalah perjudian yang dilakukan oleh MU, karena ia menyebut Manchester United sudah gagal di beberapa manajer terdahulu. Barcelona pasang label tidak dijual untuk Sergio Dest. Sempat menjadi andalan, posisi Dest mulai tergusur oleh Dani Alves, sehingga beredar rumor bahwa sang bek bakal dijual di musim panas nanti. Menurut laporan ESPN mengklaim bahwa kabar itu tidaklah benar dan Barcelona akan mempertahankan Sergio Dest di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Barcelona tidak berencana untuk menjual Sergio Dest karena sang bek adalah bek masa depan bagi Barcelona. Menurut laporan yang sama, Barcelona sudah menerima banyak tawaran dari Sergio Dest, namun mereka telah menolak semua itu. Real Madrid juara La Liga Spanyol. Real Madrid memastikan diri sebagai juara La Liga Spanyol musim ini. Ini setelah Los Blancos melumat Espanyol 4-0. Madrid sudah unggul 2 gol tanpa balas di babak yang pertama lewat brace dari Rodrigo. Pada babak yang kedua, Real Madrid menambahkan keunggulan lewat gol-gol dari Marco Asensio dan Wak Haji Karim Benzema. Skor 4-0 bertahan dan Madrid meraih 3 poin penuh untuk akhirnya mengunci gelar juara La Liga pada musim ini.
Dengan torehan 81 poin dari total 34 laga, Real Madrid tak terkejar lagi oleh Sevilla maupun Barcelona. Carlo Ancelotti catatkan rekor yang baru. Real Madrid diketahui berhasil menjuarai La Liga Spanyol. Ini merupakan trofi La Liga Real Madrid yang ke-35 yang juga kian menjauhkan dari kejaran Barcelona yang hanya mempunyai 26 gelar. Ini adalah gelar juara Liga kedua Real Madrid dalam 3 tahun terakhir. Pencapaian Madrid pada musim ini pun sudah bikin Ancelotti selaku manajer merasa puas. Apalagi Ancelotti juga membukukan rekor yang baru sebagai pelatih pertama yang menjuarai 5 liga top berbeda. Ancelotti diketahui mengawali bersama AC Milan di musim 2003-2004, lalu juara bersama Chelsea di musim 2009-2010. Kemudian menjadi jawara bersama PSG di musim 2012-2013, dilanjutkan oleh Bayern Munchen di musim 2016-2017 dan kini bersama Real Madrid di musim 2021-2022. Menang 4-0, The Citizen rebut lagi puncak klasemen. Manchester City merebut lagi puncak klasemen Liga Inggris tanpa kesulitan berarti. The Citizen menang telak 4-0 di markas Leeds United. City unggul 1-0 pada menit ke-13 lewat gol dari Rodri. Kemudian di babak kedua Manchester City tampil mengontrol dan mencetakkan 3 gol lagi lewat Nathan Ake, Gabriel Jesus dan juga Fernandinho. Hasil ini mengembalikan Manchester City ke puncak klasemen dengan torehan 83 poin dari total 34 pertandingan. Norwich City jadi tim pertama terdegradasi ke divisi Championship. Norwich City resmi terdegradasi dari ajang Liga Inggris dengan kekalahan melawan Aston Villa di Villa Park. Kekalahan Norwich 0-2 ditambah kemenangan comeback dramatis Burnley di Watford membuat The Canaries berada di dasar klasemen dan mereka terpaut 13 poin dari zona aman dengan 4 pertandingan yang tersisa. Trabzonspor juara Liga Turki setelah 38 tahun. Trabzonspor dinobatkan sebagai juara Liga Turki untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 38 tahun. Merebut gelar dengan hasil imbang 2-2 melawan Antalyaspor di Medical Park pada Sabtu malam. Trabzon membuat mereka unggul 9 poin dari Fenerbahce yang berada di posisi yang kedua dengan 3 pertandingan tersisa hingga akhir musim. Trabzonspor menjadi klub pertama yang mematahkan dominasi 3 klub besar Istanbul dalam menjuarai Liga Turki ketika mereka merebut trofi 1975-1976. Real Madrid bakal uangkan Ferland Mendy. Musim ini Mendy sebenarnya menjadi salah satu pemain andalan bagi El Real. Ia bermain total 31 kali untuk Los Blancos di musim ini. Namun laporan dari Ramon Alvarez Dumont, Real Madrid siap berpisah dengan sang bek tersebut. Mereka dikabarkan siap menjualnya pada musim panas. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid siap menjual Mendy di musim panas. Ini disebabkan Mendy rentan mengalami cedera, sehingga manajemen dari El Real mulai khawatir dengan kondisinya tersebut. Mereka takut sang bek akan terus-menerus begitu hingga akhir kontraknya. Jadi mereka menilai sang bek bisa dijual di musim panas ini. Juventus segera perpanjang kontrak dari Mattia De Sciglio. Kontrak De Sciglio akan berakhir pada musim panas nanti. Alhasil ada banyak rumor mengenai masa depan bek berusia 29 tahun tersebut. Menurut laporan dari Calcio Mercato, De Sciglio akan tetap di Turin pada musim depan. Ia dilaporkan akan menekan kontrak baru bersama Juventus. Laporan itu mengklaim bahwa De Sciglio akan mendapatkan kontrak jangka menengah di Juventus. Ia kabarnya akan diberi kontrak berdurasi 3 tahun, sehingga ia akan bertahan di Turin hingga tahun 2025. Namun De Sciglio harus berkorban agar bisa bertahan di Juventus. Ia kabarnya rela gajinya dipotong menjadi 2,7 juta euro per tahunnya demi bisa terus bermain bersama senyonya tua. Manchester United segera tebus klausul rilis dari Darwin Núñez. Dilansir dari Akram Konur, Manchester United sudah menentukan siapa striker yang akan mereka datangkan. Tim berjuluk Setan Merah tersebut dilaporkan akan fokus untuk mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica.
Manchester United berencana untuk menebus langsung klausul rilisnya, di mana angkanya yang mencapai 75 juta euro. Manchester United menilai angka sebanyak itu merupakan investasi yang layak diberikan untuk pemain sekelas Darwin Núñez. Jadi mereka berharap mereka bisa mengamankan jasanya. Sang striker punya performa yang bagus. Ia berhasil mengemaskan lebih dari 30 gol bagi Benfica di musim ini. Di usianya yang masih berusia 22 tahun, penyerang asal Uruguay tersebut diprediksi bakal lebih menakutkan di masa mendatang. Jadi kini mereka Manchester United tertarik untuk mengamankan jasanya. Ronaldo disarankan susul Messi ke PSG. Manchester United akan berganti pelatih pada musim depan. Setan Merah akan mulai dilatih Erik ten Hag yang saat ini melatih Ajax. Kedatangan pria asal Belanda tersebut membuat nasib Ronaldo disorot. Ada anggapan pemilik 5 Ballon d'Or tersebut bisa saja tersisih dari skuad Setan Merah. Dan kini ex-pemain Arsenal yakni Paul Merson menyarankan Ronaldo pindah saja menuju PSG. Terlebih lagi Paris yang juga terancam kehilangan Kylian Mbappe yang kontraknya akan habis pada akhir musim, sehingga ada ruang bagi Ronaldo. Ligue 1 adalah liga yang muda dan Ronaldo akan dapat fokus pada Liga Champions di PSG. Dengan Lionel Messi sudah berada di klub, penggemar mungkin melihat dua pemain terhebat sepanjang masa bermain untuk tim yang sama. Chelsea capai kesepakatan untuk transfer Jules Koundé. Antonio Rudiger sudah mengonfirmasi bakal pergi dari Stamford Bridge pada musim panas ini, dan Chelsea memberikan respon cepat atas situasi tersebut. Mereka mulai berburu bek baru untuk mengisi lini pertahanan mereka. Chelsea sudah menemukan siapa bek tengah baru mereka. Mereka dikabarkan akan mengamankan jasa Jules Koundé dari Sevilla. Menurut laporan tersebut, Chelsea sudah mencapai kata sepakat dengan Sevilla untuk transfer Jules Koundé. Bek asal Prancis tersebut ditebus di angka 60 juta euro. Jadi Chelsea sudah mendapatkan izin untuk berbicara kepada sang bek. Saat ini Chelsea sedang dalam proses memfinalisasikan kontrak Koundé sebelum mengesahkan transfernya. Sayangnya AS Roma, Juventus juga kejar tanda tangan Nemanja Matic. Setelah 5 tahun bersama, Matic mengumumkan bahwa ia akan pergi dari Manchester United. Ia memutuskan pergi dari Setan Merah di bursa transfer musim panas. Dan Mourinho dikabarkan ingin memboyong sang gelandang menuju AS Roma. Namun Tuttosport mengklaim bahwa Juventus akan bersaing untuk mendapatkan jasa sang gelandang tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa manajemen Juventus mulai bergerak untuk mengamankan jasa Matic. Mereka sudah menghubungi agen sang gelandang dan mereka mengutarakan niat mereka untuk bisa merekrut Matic. Pihak Matic sendiri sudah menerima tawaran dari Juventus dan mereka sedang mempelajari tawaran itu sebelum mengambil keputusan. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.